Sebenarnya bagaimana puncak arus balik hari ini agar tetap aman dan nyaman? Kita akan membahas bersama narasumber melalui sambungan Zoom. Ada pengamat transportasi Joko Setiowarno yang sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Mas Randy. Ya, Pak Joko, kalau sudah kita perhatikan sejak semalam kemarin ini sudah mulai ramai sekali begitu arus balik yang menuju ke arah Jakarta ya, sejumlah wilayah di Jabodetabek begitu. Nah, kalau sejauh ini Anda melihat bagaimana evaluasinya? Apakah memang sudah sesuai dengan harapan bahwa arus balik dan arus mudik kemarin ini sudah berjalan lancar? Saya kira dalam 2 hari terakhir ini, hari Sabtu dan Minggu itu nampaknya sudah lebih lancar ya. Apalagi saya juga tadi pagi saya berada di Semarang, jadi bangkitan dari Semarang juga rendah walaupun dibuat one way atau searah gitu ya. Sebenarnya kalau pagi hari seperti ini, kalau dari bangkitan dari Jawa Tengah itu one way mungkin tidak perlu dulu kecuali nanti mungkin siang ya. Nah ini tapi nanti kita lihat perkembangan. Tapi sampai hari ini saya lihat lancar aja. Tapi memang yang jelas itu penumpukannya itu kan mesti masuk ke kota Jakarta sama kota Bandung. Kalau kota Oke. Bandung itu sudah umum lah kalau dari wilayah selatan, mulai dari Ciamis, kemudian Tasik, Garut ya, itu masuk ke Bandung lewat Nagrek itu Mhm. sudah umum lah itu memang ya macet sih memang seperti itu. Tapi ini juga yang masuk Jakarta juga ya tersendatnya biasanya di Cikampek, tol Cikampek gitu ya. Tapi yang penyeberangan juga saya lihat memang lancar-lancar aja, Hmm, karena Bakauheni ini boleh dikatakan tidak pernah bermasalah seperti di Merak gitu. oke. Karena problemnya kan di sana untuk arus balik lebih landai, yang kedua juga aksesibilitasnya itu jalan masuknya juga lebih lebar dan ketersediaan rest area juga lebih banyak Mhm. ya. Lalu lintas lokalnya tidak banyak mengganggu untuk akses masuk ke pelabuhan. Itu kelebihannya dari Bakauheni ketimbang di Merak, yang memang Merak ini memang harus banyak penataan lebih besar lagi agar tahun depan itu ketika mudik jangan terulang lagi kasus seperti tahun ini. Ya, Pak Joko, kalau kita lihat kan dari tahun ke tahun gitu ya, dari lebaran ke lebaran, pada musim arus mudik begitu. Ini pada saat arus balik, warga ini sepertinya terlalu memanfaatkan waktu. Ini kan sudah diberi waktu yang cukup lama sebenarnya oleh pemerintah untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Tapi hari ini sepertinya masih banyak saja para pemudik yang baru akan kembali ke daerahnya masing-masing. Bagaimana Anda melihat ini? Padahal waktunya sudah panjang, tapi tetap saja mepet begitu kembali ke daerah asal, Pak Joko. Ya memang ada, kalau yang informal itu biasanya dia lebih durasinya lebih lama ya. Hmm, Lebih lama, kira-kira masih 1 bulan tuh masih ada orang mudik juga gitu ya. ya, Nah, yang kendaraan juga kalau dia kerja informal mungkin hari ini masih ada juga, tapi tidak sebanyak kemarin lah ya. oke. Kita tahu pemberitaannya itu kan baru 50%, mungkin ini dalam perjalanan juga. Dalam perjalanan mereka sudah masuk ke Jakarta, tinggal dilihat nanti siang ya berapa persen yang sudah masuk ke Jakarta kendaraan itu. Selain itu juga ya mungkin sebagian aja ini, tidak seluruhnya ASN yang diberi waktu libur Mhm. perpanjangan 2 hari itu juga berpengaruh untuk kendaraan-kendaraan masuk ke Jakarta gitu. Ya, untuk titik-titik yang perlu diwaspadai sebenarnya pada arus balik ini di mana saja, Pak Joko? Kalau Anda mengamati. Ya yang krusial itu masuk ke Jakarta itu sebenarnya, karena masuk Jakarta kan tidak ada pilihan, cuma jalan tol Jakarta Cikampek aja Hmm, gitu kan. Nah kalau dari daerah lainnya kan selain jalan tol arterinya masih ada ya, ya. Jadi kalau mudik juga sama, arteri itu masih masih bermanfaat juga. Cuman kalau jalan arteri kan tidak hanya roda 4 tapi ada roda 2, nah itu, atau ada pasar besar tumpah. Tapi di jalan arteri juga beberapa kota dia punya jalan lingkar. mhm, Itu juga bantu, seperti kalau di Pantura itu kan ada di Karawang, kemudian di mana di Brebes itu sudah jadi jalan lingkarnya, kemudian nanti di Pemalang, di Uleri, kemudian di Kaliwungu itu sangat sangat membantu sekali kalau dia memang kotanya agak-agak sulit kalau dilakukan penataan gitu kan. mhm. Selain pasar karena ada aktivitas ya pertukaran sepanjang itu, ya memang itu kesulitan memang, tapi ada pasar-pasar tradisional ya, pasar itu diantisipasi kayak di Losari itu dengan flyover.
itu sudah Oke. selesai lah gitu ya. Ya. Kendalanya di situ sebenarnya. Hmm. Tapi secara umum masih masih lancar. Cuman kita kan fokusnya semuanya kan di jalan tol. Nah ini Oke. tersenjata di jalan tol itu mesti di rest area. Ya. Makanya nanti coba dilihat kalau ini one way juga agar diperhatikan rambunya kalau dia mau keluar. Saya lihat tadi memang kalau gunakan di jalan tol itu rambu untuk dia keluar itu agak kecil. Oke. Itu karena mengagetkan juga, jadi perlu yang lebih besar lagi. Mhm. Sehingga kalau dia one way posisinya katakanlah di sebelah utara ya atau di jalur A itu lebih mudah nanti dia keluar gitu. Kalau dia diperkirakan rest area-nya sudah penuh. Ya. Nah, dalam musim mudik dalam beberapa tahun terakhir memang sistem one way begitu ya, satu arah ke pada saat arus mudik ke beberapa daerah lalu arus balik lagi ke daerah asal. Ini menerapkan sistem one way dan juga tadi sempat disinggung soal kontraflow juga begitu ya, Pak Joko. Nah, Anda beberapa waktu yang lalu pada saat ada kecelakaan sempat berbincang juga dengan saya bahwa kontraflow ini sebenarnya jangan juga terlalu diterapkan karena cukup berbahaya begitu. Nah, sejauh ini efektivitasnya bagaimana Pak Joko untuk one way dan juga kontraflow terutama di musim mudik kali ini? Ya sebenarnya kan kebijakan ada one way atau kontraflow ini kan ingin menambah kapasitas jalan Mhm. sehingga volume kendaraan itu bisa lebih lancar, tujuannya itu. Ya. Namun di sisi lain memang kalau kontraflow itu eh, ter- eh, tidak dilaksanakan dengan kehati-hatian Mhm. bisa menimbulkan masalah. Apalagi ini istilahnya kalau angkutan umum kejar setoran itu kan, ya Oke. kejar pendapatan lah Ya. bukan setoran ya. Mhm. Nah, ditambah memang ya sekarang baru terbukti ternyata travel gelap itu cukup banyak juga. Hmm. Sebenarnya kalau saya ditanya apakah lebaran, enggak, sehari-harian tuh mungkin ada 1000-an itu travel gelap yang seliburan di tol Cipali sama Cikampek itu kan. Cuman ya Ya. ini dilematis untuk melakukan penindakan terhadap mereka karena memang pemerintah sendiri untuk angkutan pedesaan per kota itu masih buruk ya. Hmm. Tapi di sisi lain antar kota ini bagus lah. Oke. Cuman bagaimana sekarang ke depannya tidak melulu untuk one way atau kontraflow, meningkatkan kapasitas angkutan umum. Nah itu. Hmm. Soalnya kalau seperti terus-menerus nanti terlalu dimanjakan kendaraan pribadinya. Oke. Padahal kan kita pengen masyarakat juga berkeinginan tuh menggunakan angkutan umum. Itu yang perlu dipikirkan. Sehingga mungkin saja kalau tahun depan berani nggak membuat satu lajur buat angkutan umum kayak busway lah di Jakarta gitu Hmm. kan, Ya, ketika ya, ya. mudik. Nah itu. Tapi angkutan umum benar diperbanyak. Bisa menggunakan kalau bisa akapnya kurang habis wisata. Oke. Habis wisatanya ini sudah mulai dibina lah setelah lebaran ini bagaimana mereka juga bisa membantu ketika mudik. Nah, ketika mudik nanti digunakan Oke. untuk apa? Membantu pemudik ya, sehingga mungkin bikin saja kalau dibuat skenario jalur busway. Nah, gitu kan. Nah, Ya. biar mendorong orang menggunakan angkutan umum tujuannya ke sana sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya mau nggak mau gitu ya Pak Joko, kontraflow dan one way ini jika memang dalam konteks tadi mudiknya dengan kendaraan pribadi cukup efektif sepertinya untuk mengurangi kepadatan di terutama di jalan tol ya Pak Joko ya. Betul. Jadi tadi saya bilang nambah kapasitas ya. Kapasitasnya. Jadi tidak menambah kapasitas jalan sehingga yang kendaraan bisa melaju lebih cepat lagi lah. Hmm. Tapi tentunya ini juga kalau lama-lama buat seperti ini tetap juga penuh nantinya. Iya, Karena iya. kendaraan pribadi itu bertambah. Apalagi kebijakan pemerintah kan sekarang kebijakannya bukan membuat angkutan umum listrik tapi mobil listrik gitu kan. Nah itu kan nambah kemacetan. Kemarin ada berapa? Ya. 4.000 ternyata disebarkan apa? 4.000 kendaraan listrik gitu kan. Nah itu kan problem juga. Jadi Oke. menurut saya tidak selamanya kebijakan ini bisa berjalan mulus pada satu saat juga Jadi akan menjadi stagnan juga. Gitu. secara gradual harus diubah juga ke kendaraan umum begitu ya dari apa musim mudik ke depan gitu ya Pak Joko ya. Ya sudah pasti begitu. Ya. Jadi nambah kapasitas kereta, bawahnya antar Hmm. kota, bagaimana menambah frekuensinya, Ya. menambah sarannya, itu perlu dipikirkan selain Tapi bus ya. ya, komposisi kendaraan umum pada saat musim mudik kali ini, Pak Joko, kendaraan umum dan kendaraan pribadi berapa persen kalau ada catatan dari Anda? Ya sebenarnya kendaraan umumnya masih sedikit ya. Sedikit sekali ya? Kita lihat sedikit. Kalau kita lihat persentase kendaraan aja yang apa secara umum ya, Mhm.
Itu statistik kita itu 90% itu kendaraan pribadi kita itu sebenarnya. Masih 90% dan 10% 90%, komposisinya. 90% ya. Mhm. Sepeda motor tuh paling banyak itu. Sepeda motor itu sekitar 84,5% di Indonesia. Oke. Kendaraan cukup banyak loh. Ya, ya. Mungkin Indonesia itu persentase sepeda motor tertinggi di dunia. Mhm. Tapi dengan Nah, itu yang ketersediaan membahayakan sebenarnya. ya, tapi dengan ketersediaan kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah juga, padahal juga ada juga ya fasilitas mudik gratis begitu melalui kendaraan umum. Ini bagaimana masyarakat memanfaatkannya? Apakah sudah cukup maksimal mereka yang mudik dengan kendaraan umum ini, Pak Joko? Ya, mudik gratis ini perlu ditata kembali lah. Oke. Kami melihat di lapangan itu seringkali ada bus-bus itu ternyata ketika dia orang mendaftar penuh, Hmm. ya. Tapi dalam pelaksanaannya ya sering kosong juga Hmm. karena penyelenggaraan menyelenggara masing-masing sehingga pemudik itu bisa mendaftar lebih dari satu. Kami Oke. dari awal sudah meminta agar dibuatkan satu kanal aja, satu kanal silakan dia memilih nantinya mau yang perusahaan atau BUMN atau pemerintah yang mana dia bisa daftar, tapi cukup satu. Nah Ya. sekarang ini kan bisa lebih dari satu, sehingga dia akan lihat kalau ini gagal dia bisa lain lagi. Tapi kan terjadi nanti kursi-kursi kosong. Bahkan saya nggak tahu tahun ini, kalau tahun lalu sampai ada 40-an bis itu sudah disewa tidak diberangkatkan Wah, sayang karena sekali. tadi kosong. Ya. Padahal pendaftaran sudah penuh. Nah ini harus dilakukan apa ya? Sebenarnya Kementerian Perhubungan saya tanya mereka sudah mengajak para penyelenggara lainnya itu juga, ya penyelenggara lainnya untuk bersama-sama, tapi belum ada kesepakatan. Hmm. Apalagi kemarin kami lihat ada penyelenggara ya itu keberangkatannya sore, itu juga menjadi masalah. Saya lihat sopir-sopirnya juga apalagi di lapangan terbuka tidak mendapatkan tempat istirahat yang nyaman, itu juga potensi untuk kecelakaan saya pikir. Ya. Ini sebenarnya harus ada SOP yang jelas untuk mudik gratis. Jangan mentang-mentang gratis disediakan kendaraan apa ala kadarnya, bukan seperti itu. Standar tetap Oke. harus digunakan. Sebenarnya kita bicara keselamatan. Ini Ya. yang gaung keselamatan itu masih kurang. Jadi negara harus gaung keselamatan menjadi hal utama sebenarnya dalam transportasi. Ya, jadi lebih ditata lagi begitu ya khusus untuk mudik gratis ini. Tapi begini Pak Joko, kalau saya lihat masyarakatnya juga yang sepertinya masih enggan gitu untuk menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik. Karena saya lihat dibandingkan memakai moda transportasi umum begitu, mereka lebih prefer untuk menyewa mobil pribadi untuk mudik. Nah ini bagaimana mengubah pola pikir masyarakat juga agar mudik ini sebenarnya lebih nyaman begitu dengan kendaraan umum sehingga tidak membuat arus lalu lintas juga terlalu padat pada saat musim mudik, Pak Joko. Justru saya berbalikan bagaimana mengubah pola pikir pejabat kita penentu Oke. kebijakan. Itu yang dimulai dulu. Oke. Pola pikir mereka itu bukan menggelontorkan 12,3 triliun untuk subsidi insentif motor listrik, mobil itu salah. Ya. 12,3 triliun itu sebenarnya untuk membenahi angkutan Mhm. umum di daerah. Oke. Buatlah Transjakarta itu di daerah gitu loh. Kalau itu sudah ada, nanti kebijakannya bisa menekan orang untuk kendaraan. Bagaimana kita menyuruh orang angkutan umum dari Jakarta karena ke daerah, sementara di daerah angkutan umumnya itu buruk sekali. Hmm. Makanya mau travel gelap itu dampak dari angkutan yang Ya, buruk di ya, betul. pedesaan. Itu harus disadari pejabat kita. Jadi jangan bicara mobil listrik aja untuk polusi, tapi bagaimana buat kendaraan listrik gitu loh. Itu Hmm. mindset mereka dirubah dulu. Kita nggak Ya, mungkin minta masalah tanpa pejabatnya mau merubah. Kalau oke. saya balik seperti itu, kita tuntutlah pemerintahan sekarang itu mau serius gitu loh. Kita Oke. mau bicara Indonesia Emas 2045, tapi kebijakan masih seperti ini ya susah juga gitu kan. Oke. Jadi kita buat angkutan di pedesaan tuh di perkotaan di daerah-daerah itu harus bagus seperti Transjakarta. Itu baru bisa. Ya, kalau kita lihat sekarang kendaraan umum listrik baru sebatas di ibu kota ya, begitu seperti Anda singgung tadi kalau di berbagai daerah seperti di pedesaan gitu masih sulit sekali ada kendaraan umum sehingga ya itu pilihan utamanya kembali lagi ke kendaraan pribadi meskipun itu menyewa termasuk travel gelap tadi ya Pak Joko ya. Betul. Ya, Jadi ya. travel gelap ini karena kebutuhan sebenarnya. Oke. Ya memang salah juga kan, harus diberantas. Tapi alternatifnya apa mereka? Mereka tuh setiap hari pengen ke ibu kota saling bergantian pulang pergi menggunakan apa? Sementara angkutan pedesaan nggak ada lagi. Mhm. Bahkan di Jawa Tengah ada studi menyebutkan karena angkutan pedesaannya perkotaan tidak ada, itu menyebabkan angka putus sekolahnya tinggi. Hmm. Karena nggak sanggup beli motor kan.
di Ya, ya. desa-desa di Jawa Tengah, Jadi Jawa akses Timur tuh untuk anak SMP tuh naik motor. beraktivitas sekolah Naik juga motor minim ini gitu ya. ya motor ini menjadi apa ya virus sebenarnya. Ya. Kebijakan motor kita mau nggak sekarang pemerintah memproduksi motor Mhm. dengan cc di bawah 100. Oke. Nah, kalau itu di bawah 100 saya yakin nanti nggak mau naik motor. Ya kan? Jangankan mau mudik sehari-hari pun orang nggak mau perjalanan jarak jauh. Ini kita berbicara kalau pas apa mudik aja seperti baru merasakan oh perlunya angkutan umum gitu loh. Oke. Belum bicara lainnya, kebutuhan lainnya untuk kelompok milenial itu kebutuhan paling besar mereka tuh ternyata pengeluarannya untuk transportasi. Ya, Ini harus disadari oleh para penentu kebijakan. Ya, baik. gitu. Kalau Ya, masyarakat sih manut-manut aja. Kalau baik. itu sudah siap, apalagi angkutannya gratis jelas mau lah. Baik. Ya, terakhir Pak Joko, untuk tingkat kecelakaan pada musim mudik di tahun ini, di tahun 2024, jika dibandingkan dalam musim-musim mudik sebelumnya, di lebaran-lebaran sebelumnya, bagaimana Anda mengevaluasi tingkat kecelakaan untuk mudik tahun ini? Ya, sebenarnya kalau dari angka-angka statistik, Mhm. setiap mudik lebaran itu makin menurun, makin menurun. Makin turun ya? Ya, itu akui lah. Dan hal yang wajar ketika kendaraan itu makin rapat, ya celakanya makin rendah gitu kan ya. Oke. Tetapi kualitas kejadiannya itu yang cukup tinggi. Mhm. Artinya menonjol tuh terjadi tabrakan meninggal 12 gitu Ya, kan. ya, ya. Kemudian kecelakaan terlempar 7 orang meninggal. Itu kan cukup besar dalam Mhm. satu kejadian gitu kan. Itu Ya. yang harus diantisipasi. Makanya kami mengusulkan agar perjalanan jarak jauh entah itu umum atau pribadi semuanya menggunakan sirkel. Ya, Hmm. apalagi sudah ada jalan tol karena 80% kecelakaan itu disebabkan oleh mengantuk. Nah, entah mengantuknya Ya. mobil umum maupun pribadi, mungkin supirnya mengantuk. Hmm. Ya, angkutan barang juga sama. Ini jadi problem juga. Ini harus diberesin juga, tidak hanya mudik. Ya. Tetapi sebenarnya pada saat mudik dibandingkan hari biasa, justru lebih rendah angka kecelakaan, angka kematian pada saat hari biasa. Ya. Nah, hari biasa itu jauh lebih tinggi. Cuman saking banyaknya mungkin pemerintahnya bingung mau beritakan mana lagi kan. Nah, Ya. karena jumlahnya antara 80 sampai 100 orang meninggal setiap hari pada saat kondisi normal. Sementara pada saat mudik ini jauh di bawah 50 orang yang meninggal dunia. Baik. Ya, Polri sendiri menyebutkan ada 1.848 kecelakaan lalu lintas pada arus mudik tahun ini. Nah, kalau bicara tadi soal terakhir berbicara soal kepatuhan para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, bagaimana Anda melihatnya Pak Joko? Ya, kepatuhan jujur aja masih rendah juga, gitu Rendah kan. ya? Ada kendaraan pribadi, mobil box untuk angkut orang, gitu kan. Kemudian saya lihat juga kemarin itu saya kemerak ada mobil pribadi kapasitasnya katakanlah maksimal itu ya. Hmm, 8 orang bisa diisi sampai 12 12 orang. orang. Terjadi itu. Nah, belum lagi membawa barang. Kalau ke arah barat, ke arah timur kan, Ya, sih landai lah, nggak gitu. Tapi coba ke arah barat itu, kalau nyebrang ke Sumatera itu sampai 1 meter tingginya barang-barangnya diangkut gitu kan ya. ya. Nah, ini perlu penertiban juga. Sepeda motor juga ini belum ditertibkan masih membawa barang lebih, kemudian lebih dari 2 orang, ya, bawa anak kecil-kecil itu juga berbahaya sekali sebenarnya. Oke. Baik, kita nantikan nanti hari ini hari terakhir begitu ya, berkesempatan bagi para warga Jabodetabek maupun juga daerah-daerah lain untuk kembali ke daerah asal di hari terakhir cuti bersama Lebaran, dan sejauh ini memang kalau saya bisa resume sedikit bahwa solusi yang paling nyata begitu menyediakan kendaraan umum yang nyaman begitu, terutama kendaraan listrik ya, untuk mengurangi juga tingkat penggunaan kendaraan pribadi saat arus mudik, juga menekan angka kecelakaan yang terjadi selama arus mudik berlangsung. Baik, terima kasih Pak Joko Setiawarno, pengamat transportasi yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Joko, selamat pagi. Terima kasih, Mas Randy. Ya, tadi kalau kita sudah melihat bagaimana evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, jangan sampai kemudian memang angka kecelakaannya ini menurun. Tapi kualitasnya naik. Ketika ada satu kecelakaan, justru tingkat kematian pada saat kecelakaan itu bisa dikatakan cukup tinggi. Bahkan ada yang 12 meninggal dunia pada waktu Yang sama, di Jakarta ya. Cikampek itu ya. Dan informasi tadi sekaligus jadi penutup kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Adistila Rasati. Dan saya Radhi Saputro, sampai jumpa lagi besok.